bendera kita merah putih. Kenapa ya? Kalau kita berani pakai bendera, tapi di lapangan kita harus kasih tanpa melihat mereka siapa. Kalau mereka akan main keras, kalian takut. Itulah kenapa kita pakai bendera. Itu juga ada makna. Tapi percayalah, kalau kita main tulus, kita main pakai hati, diberi kemudian. Hari ini saya datang tidak menahan pressure, oke? Saya datang sebagai tuan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Terima kasih Panitia Asian Games. Timnas U24 Indonesia diberi keuntungan khusus sebelum lawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2023. Garuda Muda memiliki waktu istirahat lebih panjang dari Uzbekistan. Seperti yang diketahui, Timnas U24 Indonesia mengakhiri rangkaian fase grup pada minggu kemarin saat menghadapi Korea Utara. Sementara Uzbekistan baru mengakhiri fase grup sehari kemudian. Saat itu Uzbekistan menang 2-1 atas Hong Kong pada Senin. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, juga memanfaatkan waktu istirahat dengan mengamati laga dua calon lawannya tersebut. Timnas U24 Indonesia sebenarnya juga diuntungkan dengan materi pemain baru jelang babak 16 besar. Pada babak 16 besar, ada nama Ramadan Sananta yang bakal bergabung dengan skuad Asian Games 2023. Ramadan Sananta sebelumnya tidak dilepas ke Timnas U24 Indonesia selama fase grup Asian Games 2023 karena krisis penyerang Persis Solo. Bisa gemparkan dunia. Indra Syafri marah besar sampai ngomong gini jelang Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2023. Bisa bikin semuanya kaget dan syok berat. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, cukup kecewa dengan permainan anak asuhnya. Namun kesalahan kembali muncul yang membuat timnya harus tumbang di laga ini. Set piece kebobolan koreksi penting, jangan pernah takut dikoreksi, jangan pernah takut disalahkan orang, jangan pernah takut dikritik oleh orang. Karena itu yang membuat kita besar, kata Indra Syafri. Apalagi mereka sudah mempersiapkan laga ini dengan maksimal, meski akhirnya harus kalah. Malu kalau misalnya kita dipermalukan orang. Hasil bisa saja kita kalah dari gol, tetapi tadi kalian bermain sesuai tidak dengan yang kita prediksi. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, pungkasnya. Semoga timnas sadar. Tepuk tangan meriah apresiasi untuk Persis Solo. Akhirnya sadar dan lepaskan Sananta ke timnas Indonesia. Karena Erick Thohir kah? Persis Solo percaya dengan komitmen Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai melepas Ramadan Sananta ke timnas U24 Indonesia. Kami mengapresiasi keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berkomitmen untuk memperbaiki jadwal liga agar tidak berbenturan dengan jadwal timnas di kemudian hari, bunyi pernyataan Persis. Persis juga sudah berkoordinasi bahwa Sananta akan langsung bergabung bersama tim setelah selesai menunaikan tugas kenegaraan bersama timnas, ujar Persis. Kedepannya, jadwal Liga 1 harus bisa menyesuaikan dengan agenda tim nasional. Karena bagi Persis, keputusan ini bisa menjadi jalan tengah untuk kepentingan bersama, sehingga tujuan kompetisi agar PSSI mendapatkan bermain berkualitas bisa sejalan dengan visi misi para anggota, tutur Persis. Kabar buruk dari pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh alami gegar otak. Pemain abort Timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami gegar otak ringan setelah tampil membela timnya KV Mechelen. Sandy Walsh tampil membela klub asal Belgia KV Mechelen dalam laga lanjutan Liga Belgia melawan OH Leuven Sabtu. Pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda ini memang telah menjadi salah satu pilar andalan tim. Akan tetapi pertandingan kemarin justru membuat timnya mendapat hukuman penalti.
Hal ini buntut dari pelanggaran yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Sandy diketahui melanggara pemain OH Leuven Thorsteinsson di kotak terlarang tepat saat pertandingan baru berjalan 11 menit. Hal ini karena kepala Sandy Walsh mengalami benturan dengan Thorsteinsson dengan keras, sehingga wasit memberikan hadiah penalti untuk tim lawan. Meski begitu, tim lawan pun gagal mencetak gol karena penampilan bagus yang ditunjukkan oleh kiper KV Mechelen. Setelah pertandingan dilanjutkan, ternyata kabar kurang baik menghampiri. Sebab pada menit ke-16, Sandy Walsh harus ditarik keluar karena merasa sakit pada bagian kepalanya seusai mengalami benturan tersebut. Situasi ini pun membuat tim medis bergerak cepat untuk melihat apa yang dialami oleh pemain berusia 28 tahun tersebut. Saat diperiksa oleh tim medis, akhirnya Sandy Walsh dipastikan mengalami geger otak ringan. Melihat situasi ini, tentu saja ini menjadi kabar buruk karena timnas Indonesia dalam waktu dekat bakal menjalani persiapan tim. Bernilai 52 miliar, pemain Liga Champions ini target naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia masih terus berlanjut. Target berikutnya adalah pemain keturunan Belanda ini. Meski telah banyak pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, bukan berarti program ini berhenti. PSSI terus melobi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Satu pemain keturunan kembali dirumorkan akan menjadi sosok naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Melansir dari akun Instagram @blitznews_football, Kevin Dix belakangan ini santer dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya. Pemain yang saat ini berkiprah di Liga Klub Denmark, Football Club Copenhagen, santer dikaitkan dengan sepak bola Indonesia. Dia menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023 hingga 2024. Nilai pasarnya mencapai 52 miliar. Kalau jadi dinaturalisasi, pemain ini akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Dasar kurang ajar. Pelatih asal Malaysia nilai timnas Indonesia sudah tak masuk kriteria lawan Harimau Malaya. Timnas Malaysia berhasil naik 2 peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis lalu. Skuad besutan Kim Pen-gon itu kini menduduki peringkat 134 dunia setelah pada 20 Juli lalu di posisi 136. Kenaikan peringkat juga menandakan performa Malaysia kini semakin meningkat dan mulai menapaki level internasional. Oleh karena itu, Malaysia diminta untuk tidak lagi menghadapi tim ecek-ecek yang memiliki peringkat lebih rendah.